masih sekitar adendum juga. Uh, di sini di adendum terlampir yaitu masalah penggajian, honorarium, bantuan operasional dan asuransi. Itu sepertinya masih sama seperti tahun yang kemarin. Dengar-dengar katanya Pak Ivan kemarin akan ada penambahan operasional atau gaji honor untuk pendamping lokal desa. Nantinya apa sih pengaruhnya nanti dengan adanya, apakah akan mengikuti adendum yang sekarang atau nanti akan ada perubahan tentang gaji pendamping? Kemudian honor dan operasional untuk PLD tahun depan itu pasti ada kenaikan. Jadi untuk yang honor dan operasional tidak bisa tahun ini karena perhitungan dari Biro Perencanaan itu menunjukkan bahwa ada aturan dan sebagainya yang tidak memungkinkan. Jadi aturan untuk PLD dan PD itu adalah saat ini aturan yang berlaku sejak tahun 2015 itu adalah honor maksimal dan operasional maksimal. Jadi selama aturan itu tidak diubah, maka honor dan operasional PLD dan PD tidak akan berubah. Untuk TA kabupaten, provinsi dan pusat itu belum sampai ke taraf maksimal, sehingga mereka masih mungkin naik kalau dinaikkan. Tapi Gus Halim sudah memastikan kebijakannya kita akan mulai dari PLD. Kalau PLD sudah berhasil, kemudian PD gitu. Jadi dua level di desa dan kecamatan itu yang dilakukan. Karena itu sudah ada, karena kami termasuk yang diminta untuk mencek argumen-argumen dari surat untuk peningkatan honor itu. Sudah masuk ke Kementerian Keuangan. Jadi sebentar lagi akan ada pembahasan untuk perubahan aturan itu. Sehingga memang kalau hitungan normal 1 Januari itu sudah 2 Januari ya, karena 1 Januari libur. 2 Januari itu sudah honor dan operasional baru untuk PLD. Seperti itu. Jadi sekarang sudah masuk plafon paling atas. Nah, yang paling atasnya ini sekarang dinaikkan lagi, sehingga bisa ada kenaikan itu. Jadi persoalan honor dan operasional seperti itu. Naiknya seberapa kita belum tahu, meskipun usulannya naik UMP 2020 gitu. Tapi tentu saja itu akan melalui perdebatan nanti di dalamnya, dan akhirnya berapa kita belum tahu. Tapi bayangannya tentu saja sudah jelas seperti itu. Dan apa argumennya? Itu yang bagian kami menyusunnya. Argumennya DRP. Ya, jadi argumennya DRP, kemudian WA dari para pendamping tentang apa yang dilakukan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian hasil dari SDGs desa yang dilakukan dengan dorongan pendamping IDM dan SDGs desa, itu adalah argumen ketika honor akan dinaikkan. Tapi itu baru honor ya. Kemudian yang untuk naik menjadi P3K itu jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit itu karena itu sama dengan membuka, seperti ya, selaras dengan membuka CPNS di kementerian. Jadi P3K itu persaingannya seketat pembukaan CPNS di kementerian. Itu artinya apa? Artinya meningkatkan kapasitas TPP itu masih jauh harus lebih keras gitu. Jauh harus lebih meningkat sehingga akan menang dalam persaingan P3K. Jadi kalau P3K juga sudah diberi lampu hijau oleh Kementerian Keuangan, bisa langsung dilakukan gitu. Tapi sejauh pengamatan kami dari Daily Report itu saat ini kami mengusulkan supaya P3K-nya untuk sementara perlu ditunda dulu sampai pendamping itu sampai kita yakin pendamping akan lolos semua di P3K. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan tahun ini itu para PLD
di mana PD-nya kosong itu direncanakan untuk naik status. Jadi hari Senin sore itu Gus Halim juga menyampaikan supaya karir pendampingan itu sudah mulai ditata. Yang tentu saja beliau akan mulai dari PLD lagi. Jadi PLD yang PD-nya itu kosong dirancang untuk naik status ke PD begitu. Dan kemudian kekosongan PLD ini kalau hitungan sekarang sudah naik dari 850-an menjadi 1.300-an PLD. Yang kosong itu yang kemudian nanti dibuat rekrutmen di akhir tahun ini supaya nanti mulai bekerja di tanggal 2 Januari. Kemudian jadi honor dan operasional bukan tahun ini tapi tahun depan Gus Fairuz.